Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmatika dari UTUPJJ Lampung dengan NIM 860162409 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang modul ajar IPA yang dikerjakan oleh kelompok kami, yaitu Kak Ahmad Saputra, Kak Fatma Dwi Ramadhani, dan saya sendiri Dina Rahmatika. Pada halaman pertama ini berisi informasi umum. Yang pertama yaitu nama penyusun yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Kak Ahmad Saputra, saya sendiri Dina Rahmatika, dan Kak Fatma Dwi Ramadhani. Yang kedua yaitu instansi SD Negeri Kumpar. Yang ketiga adalah jenjang sekolah, yaitu sekolah dasar. Dan yang keempat adalah kelas atau fase, yaitu kelas 4 atau fase B. Yang kelima yaitu tema peduli terhadap makhluk hidup. Dan yang keenam subtema yaitu mengenal hewan yang dilindungi. Yang ketujuh pembelajaran, yaitu pembelajaran pertama. Yang terakhir adalah alokasi waktu. Alokasi waktu yang kita gunakan adalah 1 kali 35 menit. Kemudian ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami pentingnya menjaga dan melestarikan hewan yang dilindungi, serta menunjukkan sikap peduli terhadap hidup di lingkungan sekitar. Kemudian elemen yaitu pemahaman tentang IPA. Dan selanjutnya deskripsi modul ajar, yaitu mendeskripsikan modul ajar yang kita akan gunakan. Modul ajar ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami pentingnya menjaga makhluk hidup, khususnya hewan yang dilindungi di Indonesia. Pada pembelajaran ini difokuskan pada pengenalan burung jalak Bali sebagai salah satu hewan langka yang perlu dilestarikan. Peserta didik juga akan belajar melalui kegiatan mengamati gambar, membaca teks, berdiskusi, menonton video pembelajaran, dan membuat poster ajakan menjaga kelestarian hewan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu untuk menunjukkan sikap peduli terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu tabel mengenal hewan yang dilindungi. Yang pertama yaitu nama penyusun, kelompok 1, kelas atau fase kelas 4 atau fase B. Yang kedua asal instansi, yaitu SD Negeri Kumpar. Yang keempat mata pelajaran IPA. Yang kelima adalah elemen, yaitu pemahaman IPA. Dan yang terakhir adalah tahun ajaran, yaitu tahun 2025 atau 2026. Alokasi waktu yang digunakan adalah 1 kali 35 menit. Pada kolom tabel pertama yaitu berisi tentang capaian pembelajaran yang didefinisikan untuk peserta didik mampu memahami pentingnya menjaga dan melestarikan hewan yang dilindungi, serta menunjukkan sikap peduli terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitar. Peserta didik juga mampu menggali dan menyampaikan informasi hasil pengamatan tentang burung jalak Bali secara lisan maupun tertulis dengan baik. Kolom tabel kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri terdiri dari 5 tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hewan yang dilindungi serta pentingnya menjaga hewan di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan ciri-ciri burung jalak Bali melalui kegiatan pengamatan gambar dan video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan penyebab burung jalak Bali menjadi hewan langka. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan dan menerapkan tindakan sederhana untuk menjaga kelestarian hewan yang dilindungi di lingkungan sekitar. Dan yang kelima yaitu peserta didik mampu membuat poster ajakan untuk menjaga hewan yang dilindungi secara kreatif dan bertanggung jawab. Pada kolom tabel ketiga yaitu berisi tentang materi ajar. Materi ajar juga memiliki 5 materi. Yang pertama, pengertian hewan yang dilindungi. Yang kedua, burung jalak Bali. Yang ketiga, penyebab hewan menjadi langka. Yang keempat, upaya pelestarian hewan yang dilindungi. Dan yang kelima, sikap peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian pada kolom tabel keempat yaitu berisi alat dan bahan. Yang pertama, buku siswa dan buku guru tema peduli terhadap makhluk hidup. Yang kedua, PowerPoint berisi materi hewan yang dilindungi. Yang ketiga, video pelajaran tentang burung jalak Bali dan pelestarian hewan yang langka. Yang keempat, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang kelima, kertas gambar atau poster. Dan yang terakhir, spidol atau pensil warna. Kemudian, mengenal hewan yang dilindungi dan pelestarian jalak. Pada poin A yaitu kegiatan awal, tahap pertama yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan mengecek kehadiran peserta didik. Tahap kedua, guru melakukan apresiasi dengan mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Misalnya dengan bertanya, yaitu pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang makhluk hidup di sekitar kita. Apa saja makhluk hidup yang pernah kita temui?
Kemudian selanjutnya kita bisa menanyakan, menurut kalian apakah semua hewan di Indonesia masih banyak jumlahnya? Dan yang terakhir bisa kita juga tanyakan, apakah kalian pernah mendengar tentang hewan langka atau hewan yang dilindungi? Kita bisa menanyakan itu terhadap peserta didik. Pada tahap ketiga yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apa yang dimaksud dengan hewan yang dilindungi? Mengapa ada hewan yang harus dilindungi? Apa yang kamu ketahui tentang burung jalak Bali? Dan yang terakhir, mengapa hewan langka harus dijaga kelestariannya? Tahap keempat yaitu guru menunjukkan gambar burung jalak Bali dan meminta peserta didik mengamati ciri-cirinya. Yang terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Poin B yaitu kegiatan inti, peserta didik membaca teks bacaan tentang hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia secara bersama-sama pada bahan ajar atau buku yang tersedia. Sumber belajar alternatif dapat melalui link video yang telah disediakan. Tahap kedua yaitu peserta didik mengamati gambar burung jalak Bali di bawah ini. Dan yang ketiga yaitu peserta didik menonton video burung jalak Bali secara bersama-sama pada tautan yang telah disediakan. Yang keempat, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab mengenai ciri-ciri, habitat, dan penyebab kelangkaan burung jalak Bali. Yang kelima, peserta didik berdiskusi mengenai pentingnya menjaga kelestarian dan contoh tindakan sederhana yang dapat dilakukan di rumah atau sekolah untuk menjaga hewan dan lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu peserta didik membuat poster yang bertema tentang Ayo Lindungi Jalak Bali dan Jaga Kelestarian Hewan Langka Indonesia. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu beberapa peserta didik mempresentasikan hasil poster di depan kelas dan guru memberikan penguatan terhadap materi pembelajaran. Poin C yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan reflektif seperti, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Mengapa kita harus menjaga hewan langka? Dan yang ketiga, guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih peduli terhadap makhluk hidup di sekitarnya. Yang keempat, peserta didik bersama guru menutup pembelajaran dengan doa. Dan yang kelima, guru mengucapkan salam penutup. Oke, jika sebelumnya kita membahas tentang modul ajar, yang kemudian kita akan membahas tentang LKPD asesmen awal, yaitu tentang hewan yang dilindungi. Pada poin A yaitu berisi petunjuk. Pada tahap pertama yaitu amatilah gambar hewan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, tuliskan nama hewan dan alasan hewan tersebut perlu dilindungi. Yang ketiga, setelah selesai, sampaikan hasil pengamatanmu di depan kelas. Kegiatan inti pertama yaitu tuliskan nama hewan dilindungi yang kamu ketahui. Nama hewan yang dilindungi dapat ditulis dalam kolom tabel yang telah disediakan oleh guru. Kegiatan inti kedua yaitu menjawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan hewan yang dilindungi? Yang kedua yaitu mengapa kita harus menjaga hewan langka? Dan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang burung jalak Bali? Kemudian LKPD kegiatan inti yaitu pelestarian jalak Bali. Poin A yaitu berisi petunjuk juga. Yang pertama yaitu bacalah teks tentang jalak Bali dengan teliti. Yang kedua, diskusikan jawaban bersama teman kelompokmu. Yang ketiga, tuliskan hasil diskusi pada lembar kerja yang telah disediakan. Yang keempat, presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kegiatan inti yang pertama yaitu menjawab pertanyaan diskusi. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Mengapa jalak Bali perlu dilestarikan? Yang kedua, apa penyebab jalak Bali menjadi hewan langka? Yang ketiga, apa akibatnya jika jalak Bali mengalami kepunahan? Yang keempat, bagaimana cara menjaga kelestarian hewan langka di lingkungan sekitar? Kegiatan inti yang kedua yaitu membuat poster. Tahap pertama yaitu buatlah poster bertema dengan Ayo Lindungi Jalak Bali, Jaga Kelestarian Hewan Langka Indonesia, dan gunakan gambar dan kalimat ajakan yang menarik serta mudah dipahami. Yang kedua, asesmen formatif atau observasi menggunakan tabel. Di bagian atas tabel dituliskan nama siswa. Pada kolom tabel pertama yaitu berisi indikator. Yang pertama, mampu menjelaskan pentingnya pelestarian jalak Bali. Yang kedua, mampu menyebutkan penyebab jalak Bali menjadi hewan langka. Yang ketiga, mampu membuat poster pelestarian hewan. Yang keempat, mampu aktif dalam diskusi kelompok. Kolom tabel kedua yaitu berisi tentang berkembang, yaitu menjelaskan dengan bantuan guru dan jawaban masih kurang tepat. Yang kedua, menyebutkan penyebab. Yang ketiga, poster masih kurang rapi dan kurang sesuai tema. Yang keempat,
kurang aktif dalam diskusi. Dalam kolom tabel ketiga yaitu berisi cakap. Yang pertama yaitu menjelaskan dengan cukup tepat. Yang kedua yaitu menyebutkan dua penyebab dengan tepat. Yang ketiga yaitu poster cukup rapi dengan sesuai tema. Dan yang terakhir cukup aktif dalam diskusi. Kolom tabel yang terakhir yaitu mahir, berisi tentang menjelaskan dengan lengkap dan tepat tanpa bantuan, menjelaskan penyebab secara lengkap dan runtut. Yang ketiga yaitu poster sangat rapi, kreatif dan sesuai tema. Dan yang terakhir sangat aktif dan mampu memberikan pendapat. Kemudian tindak lanjut asesmen. Dalam kolom tabel pertama yaitu berisi kelompok peserta didik seperti berkembang, cakap, dan mahir. Kolom tabel kedua yaitu tindak lanjut yang berisi peserta didik diberikan bimbingan dan penjelasan ulang mengenai pentingnya pelestarian hewan langka. Yang kedua yaitu peserta didik diarahkan untuk lebih aktif dan dalam diskusi dan pengembangan ide poster. Dan yang terakhir yaitu peserta didik diberikan penguatan dan kesempatan membantu teman lain dalam diskusi dan presentasi. Yang selanjutnya yaitu berisi asesmen sumatif, hari dan tanggal, nama siswa, dan kelas. Jawablah pertanyaan berikut. Pertama, mengapa jalak bali perlu dilestarikan? Yang kedua, apa penyebab jalak bali menjadi hewan langka? Yang ketiga, sebutkan 2 cara menjaga kelestarian hewan. Yang selanjutnya yaitu rubrik asesmen sumatif. Tabel pertama yaitu berisi indikator, menjelaskan pentingnya pelestarian jalak bali, menyebutkan penyebab jalak bali menjadi langka, dan menyebutkan cara menjaga kelestarian hewan. Kolom tabel kedua yaitu berkembang, berisi jawaban masih kurang tepat, menyebutkan satu penyebab, dan yang terakhir menyebutkan satu cara. Kolom tabel ketiga yaitu cakap, jawaban cukup tepat. Selanjutnya menyebutkan 2 penyebab, dan yang terakhir menyebutkan 2 cara. Kolom tabel terakhir yaitu mahir, berisi jawaban lengkap dan tepat. Kemudian menjelaskan penyebab secara lengkap, dan yang terakhir menyebutkan lebih dari 2 cara dengan tepat. Keterangan yang pertama, peserta didik mencapai tujuan pembelajaran apabila mencapai tingkat cakap. Yang kedua, peserta didik belum mencapai kriteria akan diberikan remedial. Dan yang terakhir yaitu refleksi guru. Yang pertama yaitu apakah seluruh peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik mampu memahami pentingnya menjaga kelestarian hewan langka? Yang ketiga yaitu apakah metode diskusi dan presentasi sudah berjalan dengan baik? Yang keempat, apakah pengumuman media gambar dan video membantu peserta didik memahami materi? Yang kelima, kendala apa yang muncul selama pembelajaran berlangsung? Dan yang keenam, apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya? Selanjutnya yang terakhir, angkat umpan balik pembelajaran siswa atau refleksi. Yang pertama berisi bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat senang, atau biasa saja? Yang kedua, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Yang ketiga, apa yang paling menarik selama pembelajaran? Yang keempat, bagian apa yang masih belum kamu pahami? Dan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari burung jalak bali pada hari ini? Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.